Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Windy Puspita Dewi Johar, mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode harga pokok proses produksi diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Di sini mata kuliahnya yaitu akuntansi biaya. Nah, contoh soalnya yaitu PT Yudhistira Automotive atau yang disebut perusahaan yang memproduksi interior part mobil memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam proses Departemen A sebesar 60.000 kilo, produk selesai dan ditransfer ke Departemen B yaitu 45.000 kilo, dan produk selesai dan ditransfer ke gudang pada Departemen B yaitu sebesar 40.000 kilo. Nah, produk dalam proses akhir bulannya Departemen A ini 15.000. Nah, 15.000 ini didapat dari 60.000 kilo dikurangi 45.000 kilo. Sedangkan pada Departemen B itu 5.000 kilo. Nah, 5.000 kilo ini didapat dari 45.000 kilo dikurangi dengan 40.000 kilo. Lalu biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2023 yaitu biaya bahan baku Departemen A sebesar 800.000, lalu biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 2.350.000, Departemen B sebesar 4.050.000, dan biaya overhead pabrik yaitu sebesar 2.950.000 Departemen A. Lalu yang Departemen B yaitu sebesar 5.500.000. Nah, selanjutnya yaitu tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku Departemen A sebesar 100%, lalu biaya konversi Departemen A yaitu sebesar 60% dan Departemen B sebesar 80%. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman bahwa biaya konversi ini yaitu biaya konvensional yaitu yang tercakup yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Lalu diminta yang A ini hitunglah harga pokok produksi per satuan Departemen A, yang B hitunglah harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B, dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan. Yang C, buatlah laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2023. Yang D, hitunglah harga pokok produksi per satuan Departemen B, dan yang E, hitunglah harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B, dan yang terakhir yaitu F, buatlah laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2023. Baik, selanjutnya langsung ke perhitungannya saja teman-teman. Yang pertama tadi yaitu hitunglah harga pokok produksi persatuan Departemen A. Nah, di sini terdapat tabel, 4 tabel, yaitu unsur biaya produksi yaitu terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Selanjutnya total biaya unit ekuivalensi biaya produksi per kilo. Nah, total biaya bahan bakunya tadi kan 800.000. Lalu biaya tenaga kerjanya tadi kan 2.350.000. Yang biaya overhead pabriknya tadi 2.950.000. Nah, cara mencari unit ekuivalensinya itu yaitu 45.000 tadi. 45.000 tadi kan produk selesai dan ditransfer ke Departemen B ditambah tingkat penyelesaiannya tadi, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir yang biaya bahan bakunya 100% itu dikali 15.000 yang ini. Nah, jadi unit ekuivalensinya ketemu sebesar 60.000.
Untuk yang unit ekuivalensi biaya tenaga kerja, yaitu caranya sama, 45.000 ditambah 60%. 60%-nya ini dari ini biaya konversi. Biaya konversi ini kan mencakup biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, yaitu 45.000 ditambah 60% dikali 15.000, ketemunya 54.000. Lalu yang biaya overhead pabriknya sama sebesar 54.000. Untuk mencari biaya produksi per kilonya ini, caranya total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Ini juga sama, total biaya dibagi sama unit ekuivalensi. Lalu ini dijumlah ya teman-teman. Ini juga dijumlah, caranya disumeri. Lalu selanjutnya yang B tadi, hitunglah harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan. Caranya itu ini, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B tadi kan sebesar 45.000 dikali total biaya produksi per kilonya 111,48. Nanti ketemu sebesar 45 dikali dengan ini, ketemunya 5.016.667. Lalu harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang biaya bahan bakunya tadi kan 100%, dikali dengan 15.000 dikali 15.000 nya ini dari produk dalam proses akhir bulan, dikali dengan ini tadi biaya produksi per kilonya 13,33. Lalu totalnya sebesar 100% dikali dengan 15.000 dikali lagi dengan ini 200.000. Yang BTK juga sama caranya. BTK tadi nya tadi 60% dikali 15.000 dikali dengan 43,52. Yang BOP juga sama, 60% dikali 15.000 dikali dengan 54,63.
lalu yang dijumlah ini nanti ketemu 1.083.333. lalu dijumlahkan lagi yang harga pokok produk selesai dijumlah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses akhirnya. 5 juta ini ditambah dengan 1.083.333. Selanjutnya yaitu yang C, laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2023. Data produksi yang dimasukkan dalam proses tadi sebesar 60.000 kilo. Lalu produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 45.000 kilo. Lalu produk dalam proses akhirnya 15.000 kilo. Lalu 45 ditambah 15, 60.000 kilo. Ini datanya dari sini ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Januari 2023. Total biaya bahan bakunya tadi sebesar 200.000. Lalu yang biaya tenaga kerjanya 391.667. Lalu BOP nya 491. Lalu di totalnya tadi kan sebesar 1.083.333. Nah, biaya per kilonya tadi sebesar 13,33. Lalu yang BTK nya 43,52. Lalu yang BOP nya sebesar 54,63. Lalu ini di total sama totalnya dengan yang ini. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya yang harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Tadi harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B tadi ada 45.000 dikali dengan per kilonya, total per kilonya 111,48. Hasilnya 5.016.667. Lalu harga pokok persediaan produknya ini sebenarnya tinggal pindah ya teman-teman. Ini dipindah ke sini 100% dikali 15.000 dikali 13,33. Lalu yang BTK 60%. Maaf teman-teman, tipe BTK nya 60% dikali 15.000 dikali 43,52. Lalu yang BOP 60% dikali 15.000 dikali 54,3. Yang ini totalnya sebesar
200.000, yang ini 391.667, yang ini 491.667. Totalnya 1083 333. Lalu ini di total ya teman-teman, harga pokok produk dijumlahkan dengan harga pokok persediaan sebesar 6.100.000. Baik, selanjutnya yaitu yang D. Hitunglah harga pokok produksi persatuan Departemen B. Nah, total biaya dari BTK-nya tadi sebesar 4.050.000. Lalu yang BOP-nya 5.500.000. Lalu ini di total ya teman-teman. Nah, untuk mencari unit ekuivalensinya sama dengan yang Departemen A tadi, yaitu 40.000 ditambah dengan persentasenya BTK dikali dengan 5.000. 40.000 nya ini dari sini ditambah persentasenya lalu dikalikan, nanti ketemunya 44.000. Yang BOP juga sama 44.000. Nah, untuk mencari biaya produksi per kilonya ini caranya total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. 4.050.000 dibagi 44.000, ini juga sama, 5.500.000 dibagi dengan 44.000. Lalu ini ditotal, nanti ketemunya 217,05. Lalu ini nanti juga ditotal ya teman-teman, ini ditotal dengan biaya produksi Departemen B. Maaf, salah, 111 ditotal dengan ini, nanti ketemunya 328,53. Selanjutnya yang E yaitu harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B. Harga pokok dari Departemen A ini tadi kan sebesar 40.000 dikali dengan 111,48, nanti ketemu 40.000 dikali dengan ini, maaf teman-teman, salah. Nanti ketemunya 4.459.259. Lalu selanjutnya biaya yang ditambahkan oleh Departemen B tadi sebesar 40.000 dikali ini 217,05, nanti ketemunya 40.000 dikali ini
Rp8.681.818. Lalu total harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang sebesar 40.000 dikali dengan totalnya ini tadi 328,53. Nanti ketemunya sebesar Rp13.141.77. Maaf teman-teman, penempatannya salah. Ini 40.000 dikali dengan ini. Selanjutnya yaitu harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A tadi sebesar 5.000 dikali dengan 111,48. Nanti ketemunya 5.000 dikali dengan total yang ini. Selanjutnya yaitu biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, yaitu ada BTK. BTK-nya persentasenya 80% dikali dengan 40.000 dikali dengan 92,05. Nanti ketemunya Rp2.945.455. Lalu yang BOP sama 80% dikali 40.000 dikali dengan 125,00. Nanti ketemunya sebesar 4 juta. Lalu ditambahkan ya BTK ditambah BOP. Lalu harga pokok dari Departemen A ditambah dengan B yang ditambahkan. Lalu ditotal sama 20.643.909. Baik, yang terakhir yang F yaitu laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2023. Data produksinya Departemen B tadi diterima dari Departemen E tadi sebesar 45.000 kilo. Lalu produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 40.000 kilo. Produk dalam proses akhir sebesar 5.000 kilo. Lalu jumlah produknya 40.000 ditambah 5.000, 45.000. Selanjutnya biaya kumulatif yang dibebankan Departemen B dalam bulan Januari 2023. Harga pokok dari Departemen A tadi 45.000 kilo. Nah, totalnya ini didapat dari yang ini teman-teman, 45.000 dikali 111,8 sebesar 5.016.667. 5.016.667. Per kilonya tadi kan total per kilonya kan 111,48. Selanjutnya yaitu biaya yang ditambahkan Departemen B. Biaya tenaga kerjanya tadi
ditambahkan 4.050.000. Lalu biaya overhead pabriknya kan 5.500.000. Lalu yang per kilonya tadi kan sebesar 92,05 sama 125,00 sama 125,00. Nah, ini di total teman-teman. Ini tadi totalnya 217,05. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Yang pertama, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang tadi sebesar 40.000 dikali dengan ini, totalnya 38,53. Nanti totalnya 40.000 dikali dengan ini. Lalu harga pokok persediaan produk dalam proses akhirnya, harga pokok dari departemen A tadi sebesar 111,48 dikali dengan 5.000. Nanti ketemunya dikali dengan 5.000. Selanjutnya yaitu biaya ditambahkan departemen B sebesar 2 juta baik. Selanjutnya biaya yang ditambahkan departemen B ini didapat dari ini teman-teman, yang 80% dikali 40.000 dikali 92, nanti ketemunya ini 2.945 455. Lalu yang maaf teman-teman, salah penempatan. Lalu yang BOP nya nanti sebesar 4 juta. Lalu di total ketemunya 7.502.662. Nanti ini juga di total hasilnya nanti sama dengan yang ini ditambah ini 20.643.940. Salah penghitungan, ini harusnya sama dengan yang ini 20.643.939.
Sekian contoh soal dari metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi dalam mata kuliah akuntansi biaya bab ketiga dengan judul metode harga pokok proses pengantar. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.